Kami sebagai masyarakat rakyat Indonesia mengecam keras aksi tindakan para pikro, karena kami sebagai warga Indonesia kecewa. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tahu pasti Anda maunya kalau ketemu hari ini dengan Bung Rocky mau ngomongin lagi kasusnya Bung Rocky. Tapi kita nggak akan ngomongin soal kasusnya Bung Rocky karena banyak sekali ya pendapat dari para ahli dan sebagainya yang sudah membahas, terutama ahli hukum ini ya kalau soal-soal kayak gitu itu. Ya, jadi saya kira konstruksi hukumnya jelas kok, ini kasus delik aduan itu yang nggak akan kita bahas lagi ya Bung Rocky, kecuali nanti ada perkembangan Ya, terbaru. Tapi saya kira penting juga untuk menjelaskan pada publik mengapa sih Anda terus-menerus mengkritik soal IKN. Itu yang penting kita jelaskan pada publik. Dan saya itu baru membaca juga ini ternyata sebenarnya kritik yang lebih keras itu dilakukan oleh Wakil Ketua Otorita Batam yang namanya Pak Doni Rahayu, ya. Dan dia ini katanya pernah menyampaikan kepada Pak Jokowi yang kata dia IKN ini bisa tenggelam. Tenggelam itu rupanya saya tanya, tenggelam apa ya? Tenggelam dalam harfiah atau rupanya tenggelam dalam artian begini, orang nggak akan ada yang mau tinggal di IKN itu karena apa? Karena ya perpresnya segala macam itu banyak bolongnya dan orang kan lebih milih tinggal di Balikpapan atau Samarinda gitu ketimbang di sana. Jadi itu pengertian tenggelam itu seperti itu, Bung Rocky. Dan ini saya kira dari dalam saja itu kritiknya sangat sangat keras gitu, apalagi kita yang dari luar kan gitu. ya itu yang saya maksud waktu saya kasih kritik tentang IKN dan masyarakat Dayak marah ke saya. Memang yang saya maksud jangan sampai IKN itu tenggelam secara sosiologis, tenggelam secara kultural, apalagi tenggelam secara ekologis, kan itu maksudnya Ya. tuh. Nah, sekarang mulai justru dari dalam dinyatakan itu secara sosiologis akan tenggelam karena efisiensi itu nggak ada di situ tuh. Kalau ada kota dekat situ, orang akan bermukim di kota, nggak ada orang bermukim di yang jauh dari akses publik tuh, sekolah, universitas, rumah sakit. Kan itu artinya tenggelam secara sosiologis. Juga akan tenggelam secara ekologis karena beban lingkungannya sangat besar di situ. Bahkan saya pernah bilang bahwa begitu IKN dibangun akan ada bandar di situ, maka setiap hari itu ratusan private jet akan ada di situ. Itu mengganggu kebisingan, polusi suara, polusi udara ada di situ kan. Jadi justru saya ingin supaya Pulau Kalimantan itu dirawat sebagai habitat dunia, sebagai habitat masyarakat adat. Jadi saya justru memberi kritik IKN supaya dia nggak dieksploitasi oleh Jakarta, oleh pemerintah pusat misalnya. Apalagi dia akhirnya akan dieksploitasi oleh pemerintah Cina. Kan itu yang terus-menerus saya terangkan bahwa jangan sampai Kalimantan itu diserahkan hak pembuatan IKN itu kepada Cina. Cina punya motif lain, itu menguasai Asia Tenggara melalui One Road One Belt itu tuh strategi Cina. Jadi saya menerangkan hal-hal yang memang membahayakan negara justru. Jadi agak aneh kan kalau tiba-tiba saya didemo oleh masyarakat adat Dayak. Padahal saya justru membela hak masyarakat adat Dayak kan. Jadi ini lalu terlihat bahwa kasus saya itu memang dimanipulasi oleh mereka yang memang ingin bermain api atau ambil keuntungan dari urain-urain satu kritik saya terhadap IKN. Saya mengkritik IKN, bukan mengkritik masyarakat adat tuh. Jadi tetap saya akan kritik IKN karena IKN itu membahayakan keaslian kultural dan keaslian hak masyarakat adat. Jadi itu intinya. Jadi sekarang mulai terbuka bahwa bahkan dari dalam IKN sendiri ada kritik, yaitu kritik yang sifatnya tadi sosiologis tuh. Nanti akan ada banyak kritik lagi tuh, yang sifatnya ekologis atau sifatnya security kan itu intinya tuh. Ya, ya. Dan banyaknya kritik-kritik bermunculan itu bukan kemudian kita jangan ditafsirkan bahwa kita tidak suka adanya pemerataan pembangunan untuk di kawasan Indonesia Timur, bukannya kita kemudian anti kalau tiba-tiba ibu kota dipindahkan dan kita jauh dari akses kekuasaan. Saya kira bukan soal itu, kita lebih pada justru bicara tentang kepentingan Kalimantan itu sendiri dan kepentingan juga warga Indonesia Timur dan warga negara Indonesia yang secara keseluruhan ya. Jadi nggak ada urusannya personal buat kita di situ kan.
Benar, bahkan kita dorong supaya oke, lebih baik lakukan uang buat IKN itu bangun universitas di seluruh Kalimantan. Buat jalan-jalan kabupaten itu terakses tuh. Lakukan, kan banyak hal yang bisa kita wujudkan untuk menambah daya beli atau menambah pendapatan masyarakat Kalimantan secara keseluruhan kan. Nah, itu fungsi dari APBN adalah memeratakan. Sekarang kalau bikin IKN, yang untung pertama adalah pemerintah Cina. Dan dia akan menguras sumber daya di situ sampai 180 tahun. Bayangin coba. Di Pulau Kalimantan ada kekuasaan orang asing di situ yang menguasai tanah-tanah di Kalimantan 180 tahun. Kan itu artinya melecehkan masyarakat adat tuh. Kan saya mau terangkan itu perlahan-lahan selalu tuh. Bahwa kita mesti hati-hati kalau bahkan karena itu saya sebut seolah-olah Pak Jokowi mau menjual tanah-tanah adat di Kalimantan kepada pemerintahan Cina. Kan itu dasarnya begitu. Tapi kalau saya ngomong pasti akan dimanipulasi oleh lawan-lawan politik saya bahwa Rocky Gerung itu menghina masyarakat adat. Justru saya memuji dan mempertahankan hak masyarakat adat. Kan ini bahayanya kan begini kan, orang-orang yang dendam itu nggak mau jujur mengatakan bahwa ada bahaya di situ. Nah sekarang terdengar langsung memang bahaya. Yang ucapin siapa? Bukan cuma saya, luar negeri bilang itu secara ekologis berbahaya. Bahkan tadi wakil otoritanya sendiri bilang itu bahaya tuh. Jadi lengkaplah sekarang pengetahuan kita bahwa kasus saya itu dieksploitasi, dimanfaatkan justru untuk menjerokkan. Nah, kita bayangkan misalnya kalau ada rumah sakit di situ dibangun duluan, ada universitas, sehingga tumbuh keyakinan pada orang Kalimantan bahwa mereka tidak akan tersingkir oleh pembangunan IKN itu. Jadi hak mereka untuk memperoleh dua hal, pertama yaitu kemakmuran dan pendidikan diberikan lebih awal dong, bukan nanti nanti kita buatkan pendidikan segala macam. Iya, teman-teman kita di rakyat Kalimantan tahu bahwa akan ada persaingan dengan orang lain atau penduduk lain yang punya kapasitas SDM lebih tinggi masuk ke Kalimantan. Dalam persaingan itu ya tersingkir masyarakat Kalimantan. Kan itu poinnya. Jadi tetap saya membela hak dari masyarakat adat Kalimantan untuk mendiami bumi nenek moyang mereka itu. Dan itu juga bumi itu juga bumi yang akan mensuplai oksigen pada dunia. Jadi masyarakat adat Kalimantan justru akan membantu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh dunia. Itu yang akan dicatat dalam sejarah. Buat teman-teman di Kalimantan, itu membantu kesehatan paru-paru dunia, itu intinya tuh. Nah itu mungkin terlalu jauh sebagai alat analisis. Karena itu dipotong aja dan lalu terjadi demo anti saya. Loh, saya membela kalian, kenapa kalian demo saya? Tapi saya tahu pasti di belakang itu ada tokoh-tokoh yang memperbanyak isu. Dan kita makin lama makin tahu. Justru yang berbahaya itu di situ ya, Bung Rocky. Ini saya sepakat kalau Anda tadi menyebutnya dimanipulasi atau kalau dulu sering menyebutnya dipelintir. Tapi saya kira ini bukan sekedar dipelintir, tapi betul dimanipulasi. Kalau dipelintir itu ya hanya beritanya diputar saja, tapi kemudian tidak diikuti kemudian aksi-aksi di lapangan. Kalau ini kan kemudian diikuti itu dan saya kira juga orang-orang yang dikerahkan di lapangan juga mereka tidak menyadari soal itu. Kita bisa menghormati misalnya ada perasaan mereka ke etnisitas mereka terganggu gitu yang sampai pada mereka informasinya seperti itu gitu, ya mereka akan marah. Wajar saja saya kira seperti itu. Yang jahat adalah yang menyampaikan sepotong-sepotong itu. Ya, itu jahatnya begitu dan kan banyak demonstran yang menghina atau mendemo saya itu dibayar. Kasus kemarin di Jombang itu kan ternyata itu mulai dibuka bahwa ini di Jombang. Orang demo saya ajak masuk, mereka nggak mau tuh, tapi tetap marah-marah di luar tuh. Satu-satu akhirnya mulai pulang dan mulai nagih honornya, penitinya kabur. Dan satu orang bilang, kami cuma dikasih 2 bungkus Indomie. Jadi terlihat bahwa itu kan kasihan tuh, rakyat diperalat oleh orang-orang yang punya motif politik itu dijadikan demonstran. Padahal mereka nggak ngerti kasusnya. Yang terakhir tuh, rumah saya di Sentul tuh didemo oleh masyarakat yang waktu saya tanya dari mana masyarakat ini. Ya bukan masyarakat dari sekitar tempat saya. Karena masyarakat di sekitar tempat saya mengerti bahwa itu rumah saya yang setiap kali saya bersosial atau membagi-bagi apalah kalau ada kebutuhan, sumbangan, keagamaan, sumbangan 17 segala macam. Jadi mereka sendiri heran kenapa didemo rumah Pak Rocky. Dan ternyata yang mendemo saya itu diangkut dari mungkin desa lain, termasuk anak-anak atau ibu-ibu tuh yang bahkan melewati rumah saya, mereka bilang, ya dengan bahasa tangkap
Bapak Rocky Gerung. Nah kalau demonstran nggak mungkin bilang begitu. Tangkap si Rocky. Ini jadi diajarin, akhirnya mereka tahu juga, oh ini rumah Pak Rocky ya. Akhirnya bertanya, oh ini ya rumah Pak Rocky. Lu masa demonstran bertanya seolah-olah dia mau mampir ke rumah saya kan. Ya. Jadi jelas ini ada pengerahan massa itu. Jadi akhirnya polanya kita tahu. Ya, ya saya jadi Mungkin kalau teringat. saya di situ justru kalau saya di situ saya akan keluar dan saya sapa mak-mak itu dan mungkin selfie dengan saya kan. Kan terlihat bagaimana mereka digiring angkat poster yang mereka nggak tahu tulisannya apa gitu kan. Sambil anak-anaknya ikut juga dipegang tangannya kan. Kan ini kan buruk sekali tuh. Ya. Elit politik memanfaatkan rakyat yang kekurangan daya beli dan disogok untuk melakukan demonstrasi. Ini paket lengkap sebetulnya. Ya, ya. Saya jadi teringat tinggal dicari tahu aja elit politik mana. Ya. Kan nggak semua partai punya maksud semacam itu kan. Jadi dengan mudah kita nebak-nebak nih elit politik mana yang gerakin. Ya, ya. Saya jadi teringat dulu ya waktu menjelang Pilpres dulu ada demo mahasiswa, disebutnya mahasiswa UI, tapi begitu dilihat tampangnya banyak emak-emak dan kemudian kalau nggak salah di Cibitung atau di Cikarang kemudian muncul istilah Universitas UI cabang Cikarang atau cabang Cibitung, saya lupa persisnya waktu itu, tapi kira-kira di sana lah lokasinya gitu ya. Ya sama, itu juga di situ di Depok kan gede-gedean tuh nolak Rocky Gerung masuk UI. Itu mak-mak di situ bingung nih yang Rocky Gerung yang mana ya? Kan saya dapat teman-teman saya wawancara, kalian tahu nggak yang namanya Pak Rocky Gerung? Oh iya yang mana? Itu yang Anda angkat posternya tuh. Oh itu ya yang namanya dosen UI. Kan ngaco kan? Saya mengajar di UI bahkan di 5-7 fakultas tiba-tiba ditolak masuk UI oleh UI Cikarang segala macam. Kan itu konyol tuh. Ternyata itu juga ada diorganisir tuh, dikasih kaos, dikasih uang berapa waktu itu 150.000 padahal janjinya 500.000 kan ketahuan. Saya kira ini yang penting terus kita suarakan ya agar masyarakat jangan mau diadu domba oleh elit politik itu dan kemudian yang dijadi kambing hitamkan kan Anda begitu ya, Bung Rocky. Ini menjelang pemilu, jadi sekaligus saya peringatkan aja atau jangan peringatkan nanti marah lagi. Ingatkan bahwa jangan eksploitasi kemiskinan pemilih itu. Kita tahu bahwa pemilih kita itu tuh mayoritas pendidikannya itu 6,5 tahun. Jadi ada yang tidak nyampe SMP itu datanya itu. Dan ini juga tetap rakyat kita yang mestinya dibantu oleh negara, bukan disogok negara untuk melawan warga negara yang lain kan. Jadi negara memecah belah juga dengan data bahwa orang-orang atau rakyat yang di bawah itu nggak ngerti politik, oleh karena itu bisa disuruh kemana-mana. Itu juga brengsek ya, saya pakai kata brengsek sekarang tuh. Buat nggak boleh begitu tuh. Ada ditugaskan oleh konstitusi supaya rawat fakir miskin, jangan dieksploitasi justru kemiskinan mereka untuk bakar-bakar ban, untuk angkat-angkat poster yang mereka nggak paham. Kan ini persoalan di tingkat atas elit yang nggak boleh nyampe ke bawah. Tetapi udah keburu terjadi itu hanya untuk melengkapi skenario kegaduhan. Kan itu intinya. Ya, ya. Oke, sekarang jangan lagi pakai kalimat-kalimat itulah ya, brengsek apa tolol dan lain karena Anda tahu bahwa ini pasti orang udah ngintai Anda dan akan dimanfaatkan begitu dan dampaknya bukan dampaknya kasihan yang rakyat yang tadi dikerah-kerahkan tapi kemudian nggak sesuai dengan janji. Kalau dibayar sesuai dengan perjanjian, saya kira Anda nggak keberatan ya, nggak ada masalah ya orang-orang itu ya gitu. Iya, aduh, masa ya udahlah itu jadi poin kita selalu adalah elit ini bermain curang itu yang saya kesel nih bahwa kalian itu punya kemampuan untuk duel argumen dengan saya itu kalian. Tapi kenapa kalian pengecut? Kenapa menjogok rakyat untuk demo hal yang mereka nggak pahami kan? Itu kan itu kepengecutan sebetulnya. Ya, ya. Oke, dan ini kenapa kita kemudian akhirnya ke situ juga karena ini kita mau menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu soal IKN itu ya cukup punya basis argumentasi yang kuat karena ini dari internal otorita IKN sendiri, wakil kepala otorita IKN sendiri sudah memperingatkan ternyata Pak Jokowi begitu ya bahwa ini ada persoalan serius pada IKN itu. Tentu sudut pandang dia berbeda dengan kita. Kalau di sudut pandang dia bagaimana memperbaiki hal-hal yang mungkin dan mengantisipasi kemungkinan terjadi yang seperti dia sebut tenggelam, sementara kita mengingatkan dampak yang jauh lebih serius gitu ya, Bung Rob. Iya, saya lihat dampak security globalnya dan dampak global ekologinya kan itu semuanya membahayakan habitat itu dan membahayakan sistem pertahanan kita kalau IKN itu masih dipaksakan. Ya, jadi saya tetap ingin menunjukkan bahwa ada aspek
keamanan global kalau IKN itu diserahkan untuk dibangun oleh pemerintah Cina. Karena pemerintah Cina punya kepentingan geopolitik di Indo-Pasifik dalam persaingan dengan superpower Amerika tuh. Jadi aspek-aspek ini kan nggak mungkin kita terangkan pada rakyat atau teman-teman, iya, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan kan. Jadi jangan manipulasi keadaan sosiologi di Kalimantan untuk kepentingan elit politik Jakarta. Itu buruk tuh. Jadi tetap saya punya prinsip dan saya akan ubah. Saya akan tetap membela hak masyarakat adat di Kalimantan untuk tidak dieksploitasi oleh kekuasaan asing tuh, kekuasaan pemerintah Cina terutama. Jadi konteksnya itu karena memang Presiden Jokowi pergi ke Cina dan menawarkan Cina untuk masuk ke Kalimantan, bahkan dikasih semacam belangko kosong lah, silakan mau bikin apa aja di situ tuh. Yang penting IKN itu dibangun dulu tuh. Nah ini masalahnya tuh, dan kita nggak pernah tahu tuh buat siapa IKN itu dibangun tuh. Tentu orang Dayak, orang Kalimantan umumnya merasa oke, ada Banjar, macam-macam ya. Banjar itu, ya boleh aja tuh ada harapan itu. Tetapi kita mesti tahu bahwa di masa depan akan ada persaingan dan pasti masyarakat lokal kalah bersaing dengan misalnya tenaga kerja Cina yang akan menjalankan proyek IKN itu, lalu jadi konflik sosial lagi itu kan. Kan itu yang kita antisipasi justru. Jadi saya ingin tetap melindungi hak masyarakat adat Kalimantan untuk mempertahankan tanah leluhur mereka tuh. Nah, sekarang ada tugas baru, negara harus menjamin ada kemakmuran di Kalimantan, ada pendidikan dan kesehatan yang bagus tanpa harus membangun IKN. Justru itu yang harus dibuat. Jadi jumlah anggaran yang diambil dari pajak rakyat Indonesia itu tidak boleh menjadi beton di IKN, harus menjadi puskesmas, harus menjadi tempat rekreasi yang menggembirakan, harus menjadi universitas di Kalimantan. Itu kalau kita hitung kan betapa banyak teman-teman di Kalimantan yang akses pada pendidikannya itu tidak dia peroleh. Sementara pemerintah mau bikin IKN kan konyol sebetulnya tuh. Berapa banyak akses kesehatan juga yang masih buruk di Kalimantan. Itu semua harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, bukan dengan sekedar menawarkan IKN yang bahkan akan dikelola oleh pemerintah asing, yaitu pemerintah Cina. Ya. Dan ini kalau saya kira apa yang disampaikan oleh Wakil Kepala Otorita IKN ini makin membuka mata kita, karena sebelumnya kan ada Wakil Menteri Negara BUMN yang menyebut bahwa ada kereta api cepat itu tidak punya, ada stasiunnya tapi tidak ada aksesnya ke jalan tol dan jalan raya, dan kita sebut itu sebagai stupid. Begitu juga kasus LRT yang pembangunnya juga dianggap ini yang rencananya kemudian operasionalnya juga bakal mundur begitu. Jadi saya kira lebih baik seperti yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan soal IKN itu serahkan pada kabinet berikutnya, sama seperti kereta api cepat Cina dari Bandung Surabaya serahkan pada kabinet berikutnya gitu. Jadi itu intinya. Jadi ambisi-ambisi dari istana itu bisa melemahkan ikatan sosial kita sebenarnya kan. Ya. Karena ambisi itu yang membelah perselisihan tentang IKN. Itu dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk punya legacy. Boleh aja legacy. Orang pernah bertanya solusinya apa kalau begitu Pak Rocky? Bikin di 37 provinsi kita itu istana kenegaraan tuh. Itu murah. Jadi setiap provinsi ada istana kenegaraan tuh, di dalamnya ada perpustakaan, di dalamnya ada pelajaran tentang sejarah bangsa ini nih. Kalau presiden berkunjung nggak usah pakai hotel, masuk ke istana kepresidenan tuh, sekaligus bertemu dengan rakyat di mana istana itu ada. Jadi di setiap provinsi ada istana kepresidenan, itu lebih masuk akal dan lebih menerangkan tentang kemajuan bangsa ketimbang bikin IKN. Itu dasarnya tuh. Ya. Kan dengan mudah kita tahu bahwa bangsa ini harus diikat karena majemuk sekali kondisi sosial, politik, dan ideologisnya itu. Maka sebaiknya diajukan juga penyelesaian secara pluralistik, yaitu sebar istana kepresidenan di 37 provinsi, 1T cuma 37T itu. Tapi sekarang daripada bikin anggaran yang kira-kira 600 triliun sekarang. Ya. Sekarang 38 sekarang provinsinya jadinya, Bung Rocky, dengan 38. Kalau bisa lengkapi aja 45 tuh supaya ada undang-undang dasar 45. Oke, Bung Rocky ya. Jadi please jangan dibalik-balik ya yang memecah belah itu. Karena banyak orang juga menyatakan mestinya Bung Rocky nggak perlu minta maaf. Yang harus minta maaf adalah para pejabat yang justru mempolitisir atau memanipulasi pernyataan Anda begitu. Ya, satu waktu kita akan tagih bahwa mereka lah yang harus minta maaf tuh, karena mereka yang mengompori rakyat supaya musuhi saya. Bagaimana memusuhi saya? Saya belain hak masyarakat adat kok saya dimusuhi, itu kan kompor semua kan.
Yes, Dan oke. yang bahaya lagi itu ada nyawa-nyawa demonstran yang kasihan nih. Mereka yang nggak ngerti apa-apa tapi butuh uang tuh karena mungkin BLT-nya belum mereka terima, maka terimalah anggaran demonstrasi yang disediakan dengan cara yang curang. Yes, oke. Jadi jangan dibalik-balik lagi ya. Nanti kita bilang bahwa kita nuding demonstran bayaran. Justru kita bilang kalau Anda menggunakan itu sesuai dipenuhi janjinya, seperti yang terjadi di Jombang ya. Ini kan pengakuan mereka sendiri gitu ya. Ternyata kabur korlapnya begitu. Cuman dapat berapa? Cuman dapat 2 bungkus Indomie begitu ya yang di Jombang akunya ya. 2 bungkus Indomie kan itu. Keterlaluan kan. Ya, iya gitulah. Oke, Bung Rocky, saya kadang-kadang mesti kalau ngobrol dengan Anda mesti saya perhatikan ini mana lagi yang potensi untuk dimanipulasi gitu. Oke, tetap 0% Bung Rocky. Oke, yes, 0%.